Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Aku doakan untuk kalian para penontonku yang setia. Insya Allah kalian sehat walafiat, diberikan rezeki bertambah, dan selalu beruntung dalam segala hal di berbagai arah yang halal yang berkah. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Page of Swords, Page of Pentacles, Eight of Cups. Maskulin, kamu mulai belajar tentang kekecewaan di masa lalu ya. Jadi kamu sangat berhati-hati sekarang kalau mau memulai kehidupan kamu yang baru. Ya pastinya kamu harus pelajari nih kekacauan di masa lalu karena siapa dan karena apa. Ya. Five of Swords, Strange, Ten of Cups. Maskulin, Three of Wands, situasinya maskulin. Situasi maskulin. Oke. Maskulin, kamu ada Four of Cups. Alright. Page of Swords, Page of Pentacles, Eight of Cups, Five of Swords, Strange, Ten of Cups, and the Three of Wands. The bottom of the deck, yeah. Four of Cups, Two of Pentacles, Eight of Swords, and the Justice. The Hero of Pens. Okay.
Maskulin, aku ngerasa kamu memang lagi menjalani pembayaran karma, ya, tentang keuangan kamu, percintaan kamu, kerjaan kamu, ya. Kamu ya dihadapi dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, yang membuat kamu kecewa, ya, yang membuat kamu kecewa. Dan ya kamu harus belajar bijak aja menghadapi kekacauan kehidupan kamu. Ya, hadapi aja walaupun itu membuat kamu kesal, membuat kamu jengkel, membuat kamu bosan, kayak gitu. Ya, hadapi aja. Dan aku ngerasanya di sini ya maskulin, insya Allah ya ada mulai belajar memperbaiki diri, ya, karena dia pengen kembali lagi bahagia seperti dulu, bahkan pengen berumah tangga kayak gitu ya. Di sini maskulin harus bayar karmanya sendiri, ya, salah satunya dengan cara ya mengeluarkan materi kamu, ya, dengan cara bersedekah, walaupun terkadang prosesnya menyebalkan, prosesnya menyakitkan, prosesnya ya membosankan pastinya, ya, karena kamu kan pikirannya sayang lah kalau buat sedekah terus gitu, padahal itu buat ngikis dosa-dosa kamu, ya, karma burukmu, ya. Sedekah itu salah satunya dari jalan proses pembayaran karma, pembersihan. Jadi kalau kamunya sayang ngeluarin uang, berpikir-pikir lagi untuk benahi diri dengan cara ya bersedekah brutal, ya akan terulang terus, ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak menguntungkan, dan berujung bisa menjadi kerugian kamu sendiri. Kenapa? Ya dia bisa saja memanfaatkan kamu, ya, memanfaatkan keuangan kamu untuk kepentingan mereka pribadi, ya, tidak untuk kebaikanmu gitu. Nah, lebih baik kamu paksakan diri untuk benahi dirimu, carilah orang yang benar-benar bisa menjembati ya lain karma kamu. Cari ya orang tersebut yang bisa jembati pembayaran karma kamu, kayak gitu. Tidak semua orang punya tugas, ya. Tidak semua orang itu memiliki energi tugas sebagai penyembuh ataupun sebagai jembatan karma. Tidak semua, ya. Jadi carilah orang yang benar-benar bisa menjaga amanahnya dan benar-benar terbuka dalam menggunakan rezeki dari kamu sebagai jembatan karmamu, ya. Tidak semua orang itu menjadi jembatan karma seseorang, tidak semua orang. Jadi jangan memaksakan diri, misalnya gitu ya, misalnya gini, kita terlahirkan bukan sebagai penyembuh misalnya, contoh aja ya, terus kita maksa gitu kan, pengen menjadi jiwa penyembuh, tapi dari energi kitanya tidak ada diberikan titisan gitu ya. Kita ditugaskan sebagai misalnya entah sebagai pedagang, dokter gitu ya, atau sebagai uh, penyanyi, pokoknya selain penyembuh deh gitu ya, secara spiritual gitu ya, nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi kamu carilah orang yang benar-benar terlahir memang sebagai uh, jembatan karma, ya, karena itu bisa membantu kamu dalam pembersihan, ya, walaupun harus melewati perjalanan yang tidak menyenangkan, ya, itu bosen, ketakutan, antar nggak ada uang kalau gue sedekah mulu gitu kan, itu ujiannya,
Kalau kamunya berhenti di situ, ketika kamu lagi bersedekah, lagi dibenahi, terus kamu berhenti di situ gitu ya, ya itu akan terulang lagi kisah yang sama gitu loh ya. Tuh, two of cups is a sword, the king of cups, the death, the king of cups, the knight of cups. Cups guys. Queen of cups. Wow, maskulin tuh. Wow. King of cups, knight of cups, and the queen of cups, and the nine of cups. Maskulin. Kamu ingin kembali ke feminim ya. Kamu merasa feminim ini sebagai penyembuh kamu. Tapi kamu udah gak bisa langsung ke feminim ya. Automatically kamu harus menelan sendiri kekecewaan kamu dari ya permasalahan di masa lalu yang pernah kamu mulai. Ya, atau dari leluhur kamu kayak gitu. Atau dari orang tuamu. Jadi kamu harus bayar. Dan di sini kamu harus fokus belajar ya tentang masa lalu itu ya dengan cara menelan aja kepahitan hidup ya, dijaga prasangkanya yang baik, dan ya kamu berharap bisa kembali lagi ke feminim ya, bahagia dan memiliki journey hidup yang sempurna gitu ya. Ada keinginan, ini pun doanya feminim ya, ingin hidup bahagia, ingin journey hidupnya lancar, dikabulkan hajatnya gitu ya. Ini feminim banyak dideketin oleh maskulin lainnya ya, dan aku ngerasa di sini maskulin harus belajar kuat ya, banyakin tirakat. Kamu harus fokusing belajar jujur tentang masa lalu ya, dan kamu harus bisa fokus ya, harus bisa bijak dalam menjalani kehidupan kamu yang sekarang nih dengan prasangka baikmu ya. Kamu yakin suatu hari nanti kamu bisa kembali lagi sama feminim, kamu yakin itu, karena feminim pun sebenarnya berdoanya sama ya. Dan di sini kamu harus bisa belajar jujur aja dulu lah ya maskulin, belajar jujur ya ketika memulai sesuatunya dan mengendingkan sesuatu, belajar jujur. Dan di sini maskulin benar-benar mencoba untuk bertahan ya, karena terperangkap dalam pembayaran karma oleh orang barunya juga, pekerjaannya juga bermasalah nih maskulin ya, bermasalah. Dan ya kamu kecewa sebenarnya ya dengan masalah di masa lalu, dan ini membuat kamu stres dalam menjalani kehidupanmu, mengganggu pekerjaanmu, karirmu ya. Tapi inilah kehidupannya, karena apa yang kamu mulai ya itu yang akan kamu terima, mau baik atau buruknya, tujuannya, niatnya ya itu yang kamu terima. Dan feminim di sini ya mendapatkan kebahagiaan ya, aku ngerasa energinya ya mendapatkan kebahagiaan ya. Ada doanya feminim yang terkabul, salah satunya bisa berumah tangga ya dengan orang baru, ini aku lihat dari kartunya. Jadi maskulin harus nerima tentang kenyataan, yaitu kepahitan hidup
ya harus nerima kenyataan. Dan ya maskulin harus bisa belajar jujur ya, ketika memulai dan mengendingkan sesuatu itu dengan kejujuran. Dan aku ngerasanya di sini maskulin benar-benar harus menguatkan diri, mental, fisik, bahkan batin ya. Ya, apalagi ketika mendengar feminim mendapatkan pasangan baru dan lebih bahagia. Ya, jadi semua kembali lagi pada maskulin aja tujuan hidupnya. Kalau masih membandingkan, masih memikirkan ya orang lain ketika kamu memiliki seseorang, ya lebih baik kamu pilih yang terbaik aja yang menurutmu. Kalau masalah jodohnya itu yang terbaik apa enggak nantinya dalam perjalanannya, yaitu adalah resiko ya maskulin, resiko sebuah komitmen kehidupan. Kita lihat Page of Swords-nya. Okay. Maskulin, kamu kayaknya bakal ending deh dengan orang barumu ini, atau hubungan dengan orang baru ini hambar, sia-sia ya. Pada ujungnya kamu kembali ke feminim nantinya. Kamu ingin mengendingkan masa lalu, tapi kamu masih membawa perasaanmu yang sia-sia dengan egomu. Kita lihat Page of Sword-nya, Six of Sword, the World, the Queen of Sword. Kamu mantau terus ya tentang feminim, karena di sini feminim sudah focusing untuk move on. Ya, sudah fokus untuk move on. Dan kamu ya belajar memulai kehidupan dengan orang baru, walaupun di masa lalu hubungan kamu sudah sia-sia ya dengan feminim, tapi kamu terusin hubungannya dengan orang baru. Dan ini akan terulang lagi kisah yang sama. Kita lihat dengan Page of Pentacles-nya ya. The Moon, the Strange, Two of Wands. Ini hubunganmu dengan orang baru ini juga hasil dari pengkhianatan ya. Dan kamu merasa orang baru ini adalah soulmate-mu. Padahal ya ini hanyalah ilusi, drama. Dan makanya berujungnya kecewa lagi nantinya. Kita lihat Eight of Cups-nya. Kecewa lagi ya. The King of Cups, Five of Wands, Five of Cups. Perdebatan batin kamu sendiri ya, maskulin. Jadi kamu dengan orang baru ini ternyata tidak membawa kebahagiaan. Terulang lagi kisah yang sama. Ya, makanya kamu merasa terpojokkan, sia-sia, tapi kamu coba untuk menguatkan diri agar terlihat tetap bahagia journey hidupmu. Tapi ternyata journey hidupmu itu ada di feminim energinya. Kita lihat Five of Swords-nya, Eight of Cups, and the Star, and the King of Swords. Sia-sia karena kamu ya coba untuk controlling caranya Allah ya dalam memberikan kehidupanmu, terlalu controlling. Kamu coba untuk bisa menunjukkan kalau kamu tuh sukses ya dari masa lalu. Ya ujungnya kamu sia-sia karena terlalu egois. Tuh, kamu membawa egomu sendiri dan ini menjadi beban. Kita lihat tentang the death-nya.
Okay. Page of Wands, the High Priestess, the Chariot, the Death. Kamu pengennya tuh lari dari spiritual ya, jadi kayak nggak percaya tentang spiritual ya, maskulin. Kamu nggak percaya tentang hal-hal spiritual. Pada akhirnya kamu diberikan kehampaan dan diberikan ya ending ya tentang masa depanmu. Jadi apa yang sudah kamu bangun itu ya tidak bisa kamu rasakan dengan nikmat. Karena ini sebagai pembayaran karma dari orang lama, yaitu feminim. Ya. Ya karena kamu dulunya mempermainkan sebuah doa dari seseorang ya ketika kamu berumah tangga atau mau rumah tangga, pada akhirnya ya petualangan kamu hancur sendiri ya karena kamu mengikuti hawa nafsumu ya, terlalu mengejar hawa nafsumu. Kita lihat, aku penasaran sama the King of Cups nih. Tuh, Eight of Swords, the Emperor, and the Ten of Pentacles. Ya, kamu nggak nyaman aja kalau kestabilan hidupmu ternyata ya banyak dramanya. Walaupun hidup kamu terlihat stabil, tapi dramanya nggak pernah habis. Tuh, ya. Karena kamu masih focusing hubungan dengan triparty. Kita lihat Nine of Cups-nya. The Knight of Pentacles. The Sun. Wow. Maskulin, kamu menghadirkan orang baru. Ya, karena bagimu yang kamu pentingkan adalah materi dalam sebuah hubungan. Jadi, kamu menghadirkan orang baru ini salah satunya kena ilmu magic juga dan hawa nafsumu. Ya, kalau kamu ingin menghancurkan ya serangan-serangan gaib, ya kamu harus fokus perbaiki karma kamu. Cari orang yang bisa membenahi atau membantu membersihkan karma kamu. Ya, cari. Tapi ini butuh waktu, prosesnya bisa sampai 3 tahun. Ya, pembenahannya. Jadi nggak bisa sebentar ya, maskulin. Membenahkan energi karma. Paling sebentar itu 3 tahun. Mau tidak mau. Ya kayak kita belajar sekolah aja kan nggak bisa cuma setahun langsung pinter ya, nggak bisa. Jadi ya minimal kayak SMP aja kan 3 tahun, SMA 3 tahun, ya kan SD aja 6 tahun. Jadi nggak ada itu orang belajar dalam setahun terus langsung misalnya ya sekolah TK terus langsung sarjana ya, yang nggak bisa sayang. Semua butuh proses karena belajar itu tidak ada masa habis sampai nafas kita berakhir ya. Itu pun nafas kita berakhir, pelajaran dan amalan kita ini pasti akan kita turunkan sebagai amal jariah kita. Ya kan? Kayak gitu. Ya, semua tergantung lagi dengan niatannya kita ya. Kita lihat situasinya maskulin. The situation will improve. Meditations bring answer. No need to worry. Okay, maskulin. The situation will improve. Jadi ya situasinya ini akan membantu kamu ya. Jadi kayak dalam situasi ini kamu harus berpikirnya secara positif. Apapun situasinya kamu harus mendengarkan intuisinya kamu sendiri.
Ya, banyakin meditasi ataupun sholat malam agar menghilangkan rasa kekhawatiran kamu atas kemelekatan duniawimu yang berlebihan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua ya. Tetap semangat dan jaga diri kamu. Assalamualaikum.